belajar tentang agama Islam, tentu kita akan belajar tentang syariat, tentang fikih dan juga usul fikih. Di sini kita akan belajar tentang usul fikih. Usul fikih itu apa? Usul fikih adalah sebuah dalil-dalil atau kaidah-kaidah penyusun sebuah hukum. Jadi hukum Islam itu kan sebutannya sebutan untuk fikih. Jadi hukum Islam itu ada wajib, haram, halal, sunnah, itu ada hukum fikih. Nah, yang melahirkan ini, yang memunculkan hukum ini nanti adalah usul fikih. Untuk objek kajian atau wilayahnya, nanti kalau ada pertanyaan, bagaimana kok bisa menjadi wajib, bagaimana ini bisa menjadi sunnah, apa itu hukum, itu pertanyaan-pertanyaan usul fikih. Objek kajiannya adalah sebuah dalil-dalil. Kalau fikih itu kan objek kajiannya nanti pertanyaan sebelahnya, hukumnya apa? Ini hukumnya wajib. Nah, wajib, sunnah, haram ini fikih, seperti itu. Mengenai sejarah usul fikih itu tidak akan lepas dari Rasulullah ya, dari kehidupan Rasulullah. Ketika ada Islam awal ya, perkembangan Islam pada awalnya itu kan ketika kita mencari hukum, nanti hukumnya itu langsung kita tanyakan kepada Rasulullah. Kalau tidak wajib, berarti nanti sunnah. Kalau tidak ada hukumnya, Rasulullah berijtihad, nanti hukumnya jadi ada, seperti itu. Nah, selanjutnya ketika zamannya Khulafaur Rasyidin ya, ketika zaman Khulafaur Rasyidin atau zamannya para sahabat Nabi, hukum Islam itu masih berpusat pada Al-Quran dan hadis, karena di sini kemurnian bahasa, keaslian bahasa Arab itu masih terjaga, tidak termasuki dari bahasa-bahasa yang lain. Setelah itu pada awal tahun abad kedua Hijriah ini kan muncul perdebatan antara ahli hadis dan juga ahli ra'yu ya, ahli ra'yu, ahli pemikir. Nah, selanjutnya tidak hanya itu, bahasa pun sudah tercampuri dengan bahasa dari negara lain. Kemurnian bahasa Arab itu sudah beda. Kalau kemurniannya itu sudah tidak murni lagi, bahasa Arab ini tidak murni lagi, otomatis untuk memahami suatu bahasa ya itu kan beda-beda, nasnya beda-beda. Oleh karena itu adanya usul fikih ini untuk memberi batasan-batasan, kaidah-kaidah tentang sebuah hukum, seperti itu. Dan munculnya pada abad kedua Hijriah, seperti itu. Sekarang kita akan menjelaskan tentang hukum, pengertian hukum. Kalau dari segi menurut ulama usul fikih atau usuluddin, hukum adalah khitab atau sabda Rasul yang mana mencakup perbuatan seorang mukallaf, baik itu perintah untuk dilaksanakan, larangan untuk ditinggalkan, atau sesuatu yang diperbolehkan ya, sesuatu yang diperbolehkan atau menjadi sebab atau penghalang dari segala sesuatu tersebut. Sedangkan hukum menurut fuqaha atau ahli fikih itu adalah sifat yang bersifat syai ya, sifat yang bersifat syai yang merupakan pengaruh dari khitohnya Allah atau khitohnya Allah yang berkaitan dengan pekerjaan seorang mukallaf, baik itu sebuah tuntutan ataupun sebuah pilihan. Sekarang kita akan membahas tentang hukum taklifi dan juga hukum wad'i. Kalau hukum taklifi ini seperangkat hukum yang menjelaskan tentang tuntutan atau kewajiban, larangan ataupun juga yang diperbolehkan. Tetapi kalau hukum wad'i ini bersifat menjelaskan kondisi bagaimana sebuah tuntutan, kewajiban, larangan dan juga kebolehan itu diperlakukan, terlaksananya itu seperti itu. Contohnya seperti ini, hukum taklifi itu seperti ini. Kalau kita ditanya apa hukumnya sholat subuh, itu pasti kita akan menjawab hukum dari sholat subuh itu adalah wajib. Ini hukum taklifi. Selanjutnya, kalau kita tanya bisa nggak sholat subuh gitu, itu nanti kita mengarahnya ke hukum wad'i, jadi mengenai situasi keadaannya ya. Jadi seperti ini, sholat subuh itu bagaimana tetap bisa terlaksana, maka kita menengok hukum wad'i untuk mengetahui apa sebab, syarat serta penghalang penghalang kewajiban sholat subuh, terciptanya kewajiban sholat subuh ya. Sederhananya gini, hukum
taklifi itu menanya apa hukumnya sholat subuh, wajib. Tapi kalau hukum wad'i itu bagaimana situasinya untuk menjalankan sholat subuh, apa sebabnya, syaratnya, kok bisa penghalang, kok bisa terciptanya kewajiban sholat tersebut, itu namanya hukum wad'i. Sekarang tentang kedudukan Al-Quran dan juga hadis. Al-Quran itu adalah kitab yang kitabnya orang Islam ya, sumber-sumber ajaran semuanya itu dari Al-Quran. Tentu kedudukannya Al-Quran sebagai sumber hukum itu sangat tinggi. Jadi sebelum kita mencari hukum-hukum yang lain itu harus pertama yang kita cari ada hukum di Al-Quran. Al-Quran itu hukum tertinggi, kedudukannya sangat tertinggi. Semua hukum itu diarahkan dulu kepada Al-Quran, dicari dulu di Al-Quran. Ya, kedudukannya kan seperti itu. Tapi di sini Al-Quran itu bersifat global. Selanjutnya karena keglobalannya Al-Quran, maka ada perlu penafsiran, penjelasan yang lain, yaitu ada hukum yang kedua atau sebutannya Masdarus Tsani, yaitu hadis. Kedudukan hadis itu sebagai Masdarus Tsani, yaitu sumber kedua setelah Al-Quran. Jadi kalau di Al-Quran ini adalah hukumnya itu global, maka nanti akan dijelaskan di dalam hadis. Semua dari Al-Quran dan hadis itu saling berkaitan. Kita tidak boleh hanya menggunakan hadis saja, Al-Quran menurut tidak. Ketika mencari hukum itu berarti hukum Al-Quran dulu, karena Al-Quran ini sumber hukum tertinggi. Al-Quran dulu dicari, selanjutnya baru dicari penjelasannya lagi di dalam hadis. Sekian dari kami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.